يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت تعلما والتعليما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga kita masih diberikan banyak karunia, diberikan keistiqomahan untuk hadir duduk sholat subuh berjamaah dan menghadiri pengajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minaz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada
pagi hari ini kita berada di subuh terakhir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita harapkan ini adalah menjadi mudah-mudahan Ramadan terbaik kita dan bukan menjadi Ramadan terakhir kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah kita sampaikan, sunnah-sunnah yang dianjurkan di pagi hari esok, yaitu hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan membaca istighfar 100 kali setelah subuh, baca subhanallah bihamdihi 100 kali setelah subuh, kemudian baca subhanallah bihamdihi 400 kali, 300 kali setelah subuh, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 400 kali. Juga kita dianjurkan untuk iftar setelah subuh sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kita dianjurkan, disunnahkan untuk sarapan atau makan dulu korma. Mungkin kalau punya ajwa, makan korma 7 kali, 7 butir sama lontong sayur sepiring, biar sholatnya tegap. Jadi makan korma ajwa, sebagaimana itu anjuran Nabi. Setiap pagi orang yang makan korma ajwa 7 butir maka akan dijaga dari yang namanya sihir, kata Nabi SAW. Boleh korma ajwa atau korma yang lainnya, sukari dan korma-korma yang lainnya, sunnah korma. Atau kalau nggak ada korma, ya apa aja dah, minimal minum 1 teguk air. Itu disunahkan. Beda halnya dengan hari raya Idul Adha. Kita dianjurkan untuk imsak, menjaga untuk tidak memasukkan makanan ke dalam tubuh sampai setelah sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita disunahkan iftar, begitu, disuruh berbuka. Karena memang al-fitri itu dari kalimat dengan asal kata berbuka, atau juga dimaknai asal katanya fitrah, suci, kesucian, kemurnian. Karena di bulan Ramadan kita dibakar, dihilangkan dan dihapuskan dosa-dosa kita, sehingga hari raya Idul Fitri seakan-akan kita kembali fitrah, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Terus lagi sunnah yang dianjurkan kita mulai dari hari ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir. Dan takbir itu kata Nabi SAW, zayyinu a'yadakum bi takbir, hiasi hari rayamu dengan banyak membaca takbir Allahu Akbar dengan model bagaimanapun. Yang biasa kita baca itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai akhir, begitu dibaca. Dan takbir itu terbagi menjadi 2. Ada takbir mursal, yaitu yang tidak ada sandaran, tidak terikat dengan satu amal apapun, bebas kapanpun, ini mursal. Ada kalanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat 5 waktu. Jadi takbir muqayyad dilakukan setelah sholat 5 waktu. Takbir mursal bebas, mau lagi duduk, mau jam 1, jam 2, jam 3 malam harinya, dan kapanpun. Takbir mursal ini takbir yang tak terikat. Takbir mursal di tempat masjid boleh, di rumah boleh, di jalan boleh, asalkan jangan di tempat-tempat yang kotor, kamar mandi jangan, atau tempat jagal jangan, karena banyak darah, banyak najis di situ. Begitu. Dan dimulainya adalah dimulainya ketika berganti hari, tenggelamnya matahari, ba'da sholat maghrib, walaupun ada yang mengatakan ba'da sholat asar.
Walaupun ada juga yang mengatakan ba'da salatil fajar, seperti sekarang nih, setelah salat fajar, karena setelah salat muqayyad, tapi nggak lumrah. Kalau nggak lumrah, perkara yang nggak lumrah di lingkungan itu jangan dikerjain, walaupun boleh, walaupun dibolehkan, atau bahkan walaupun sunnah. Tapi yang biasa dilakukan oleh lingkungannya adalah kesunahan yang lain, begitu alangkah baiknya dia mengerjakan sesuatu yang sunnah yang biasa dilakukan oleh lingkungannya. Jadi meninggalkan kehebohan itu lebih utama. Meninggal, kalau kita lakukan heboh walaupun itu boleh, begitu. Kadang-kadang begitu. Ada orang tahu satu ilmu, kemudian pengen dia ingin dia mempraktekannya atau biar dianggap pinter begitu, sehingga dia mengerjakan itu. Akhirnya karena itu nggak lumrah, nggak biasa dilakukan, menjadi kehebohan, menjadi sesuatu yang heboh. Ini takbir mursal disunahkan. Ada takbir muqayyad, terikat dengan waktu, dengan sholat, waktu-waktu sholat, setelah sholat, begitu. Dan takbir muqayyad, nah ini disunahkannya di waktu-waktu sholat Idul Adha sampai hari Ayyamut Tasyrik, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Itu kesunahan daripada takbir. Dan sunnah takbir dengan disiarkan dengan mikrofon dan lain sebagainya. Hanya saja yang baca takbirnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan nggak sunnah mensyiarkan, mengeraskan suaranya dalam bertakbir. Ini dia di antara kesunahan daripada hari raya Idul Fitri. Juga disunahkan melakukan amal-amal soleh yang lainnya, sedekah. Ini udah biasa kita lakukan. Biasanya kita kasih orang-orang yang kecil-kecil, kita kasih. Ini dalam rangka adalah melakukan kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi, sedekah. Kita sedekahin anak-anak kecil, kita bahagiakan, kita senangin. Walaupun tuh anak kecil nggak puasa, anak masih kecil, begitu, tetap kita bahagiakan, kita kasih uang, kasih amplop, kasih apa segala macam, begitu. Jadi sunnah baca Quran dan lain sebagainya juga sunahkan. Silaturahmi, nah, begitu. Dan ingat, silaturahmi itu bukan yang orang baik kepada kita sambung silaturahminya. Silaturahmi itu ketika ada orang yang ingin memutus silaturahmi kepada kita sambung silaturahmi itu yang dia putus. Itulah yang disebut oleh Nabi adalah al-wasil, penyambung silaturahmi yang hakiki, penyambung silaturahmi yang hakiki. Sebab kalau kita baik dengan orang yang baik sama kita, itu namanya balas budi. Nah, bukan baik kita, tapi kita balas budi. Nah, tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, baru itu adalah kebaikan yang sejati. Terus lagi juga salah satu tanda amal ibadah seseorang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, amal solehnya gak berkurang, ibadahnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Yang tadinya tahajudnya gak berkurang. Yang tadinya sholat duhanya gak berkurang. Yang tadinya rajin baca Al-Qurannya gak berkurang. Yang tadinya suka sedekahnya gak berkurang. Ini adalah salah satu tanda Ramadannya dia makbulah. Ramadannya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita begitu. Harapan kita adalah
Ramadan yang kita lalui, amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak sia-sia kita mengamalkan amalan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini seluruh rangkaian ibadah kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita besok pagi-pagi kita sholat Id sama-sama di sini. Kita laksanakan sholat Id. Insyaallah kita mulainya lebih awal, begitu, biar masih sempat ngangetin sayur ketupat sama semur tangkar. Sebab semur tangkar harus diangetin terus. Kalau nggak diangetin dia keras ntar. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita kasih sehat, afiat, kasih panjang umur, sehingga besok kita bisa laksanakan sholat Id berjamaah. Kita sempurnakan Ramadan ini dengan melaksanakan sholat Id. Kita pakai pakaian yang baru, mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa silaturahmi satu sama lain, saling mohon ridho, saling memohon maaf satu sama lain, atau biasa kita kenal dengan halal bihalal, saling maaf memaafkan. Halal bihalal istilahnya yang dicetus oleh Kiai Hasbullah, nggak salah Kiai Hasbullah, ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno, ingin mencari istilah yang singkat tapi gampang diingat untuk istilah saling silaturahmi, saling bertemu di dalam satu pertemuan. Maka dicetuskanlah kalimat halal bihalal. Artinya yang satu meminta halal kepada kawannya, kawannya pun meminta halal kepada kawannya yang lain. Kesalahan-kesalahannya yang menjadikan haram atau adab diminta dihalalkan, sehingga nggak ada satu sama lain saling dengki, saling iri atau saling benci. Mudah-mudahan hati kita ketika keluar dari Ramadan ini menjadi hati yang bersih, hati yang selamat dari segala penyakit-penyakit hati. Manakala ada sombong, dihalangkan sombongnya; yang ada hasud, dihilangkan hasudnya; yang ada iri, dihilangkan irinya; yang ada riya, dihilangkan riyanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala isi hati kita dengan kasih sayang sepenuhnya, rahmat yang sepenuhnya, dan juga saling mencintai yang sepenuhnya, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ala hadiniya. Ya, boleh katanya. Itu kalau sholat Id, katanya dari Idul Adha. Iya. Dari habis apa namanya ya? Sholat asar. Takbirnya, imsak. Udah nggak boleh minum gitu ya. Saya mah tahunya kalau habis subuh saya masih minum. Jadi pas udah itu baru enggak gitu. Ustaz, itu gimana? Saya kagak tahu. Mudah-mudahan dianggap ikut sunnah juga oleh nahan dari subuh walaupun kena minum duluan. Sunnahnya dari setelah subuh. Jadi seakan-akan dia berpuasa begitu. Seakan-akan berpuasa. Sunnahnya setelah subuh tuh nggak masuk makanan dulu sampai dia melaksanakan sholat Idul Adha begitu. Dan perempuan yang di dalam masa iddah itu tetap nggak boleh keluar untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri, karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sunnah, dan dia ihdat atau menjaga iddahnya itu adalah kewajiban. Jadi meninggalkannya wajib untuk yang sunnah ini kebolak namanya. Harus diutamakan yang wajib baru yang sunnah. Walaupun kurang 1 menit, walaupun kurang 1 menit iddahnya harus dia jaga begitu.
Kalau boleh keluarnya karena ada satu hal, berobat, sakit, atau kerja yang nggak mungkin orang lain wakilin, karena kalau dia nggak kerja dia nggak makan, kalau nggak makan dia bisa mati, begitu. Apapun selain itu tetap nggak boleh dia keluar rumah. Saya mau setahun Ustaz. Walaupun seandainya jengukin orang sakit, bukan orang sakit, jengukin orang tuanya sakit, tetap nggak boleh keluar. Jengukin bapaknya sakit, kan kemarin udah lewat tuh. Dia mau rumahnya di atas, orang tuanya di bawah, bukan lagi jauh, nggak pakai keluar rumah, cuman keluar kamarnya. Tetap dia jaga, nggak boleh. Sampai tuh orang tuanya meninggal kan tuh ceritanya, orang tuanya meninggal sehingga dia nggak ketemu, bahkan ketika meninggal pun tetap nggak keluar. Ketika meninggal pun dia tetap nggak keluar, sebab dia mesti jaga iddahnya, ini wajib harus dijaga. Begitu. Tapi kok ada banyak itu orang yang keluar waktu masa iddah, itu bukan contoh namanya, bukan contoh. Jangan dibuat sandaran, jangan dibuat kok dia boleh itu di hajah malah hajinya tiap tahun kok dia keluar aja, jangan dibuat contoh yang begitu. Minuman keras, bir itu haram, tapi banyak yang minum, ya kan begitu. Nyolong haram, tapi banyak yang nyuri, begitu. Yang nyuri malah bukan orang-orang yang nakal, yang pakai dasi, yang pakai kopiah, malah yang pakai sarung, yang pakai gamis, nyolong juga ada. Tapi kan bukan itu contohnya, kita bukan begitu. Bukan dalam menjadikan sandaran hukum, bukan dengan cara semacam itu, gitu. Jadi kalau ada ya udah urusan dia, tapi urusan kita yang namanya masa iddah tetap nggak boleh keluar kemanapun, begitu. Kecuali ada hal-hal tertentu yang membolehkan, begitu. Hal-hal tertentu yang membolehkan, yang nggak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Itu jadi keluar rumah segala macam, apalagi hari raya Idul Fitri ini sunnah semuanya, nggak harus dia keluar rumah, begitu. Nggak wajib juga dia keluar rumah, maka nggak boleh keluar rumah. Kalau kita datangin, kita temenin boleh. Tunggu masa iddah tetap nggak boleh. Kan masa iddahnya kita temenin, nggak bisa kita nikahin juga, harus nunggu selesai masa iddah. Selesai masa iddah baru deh boleh tuh diakalin bagaimana caranya biar dapat, begitu. Kalau belum masa iddah belum boleh ketemu, boleh apalagi ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, begitu. Jadi kalau orang yang menjaga, begitu. Perkara nanti orang nggak kurang menjaga ya urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting tahu nih, oh ini nggak boleh, ini haram, ini halal, ini boleh, begitu. Jadi bukan karena nggak apa-apa deh karena dia kan saudara saya, biarin kesianan kalau nggak keluar rumah, nggak bisa begitu. Kasih tahu dulu ini haram, terserah mau dia keluar, pilihannya dia, gitu. Udah, yang penting yang nggak boleh bilangnya nggak boleh, yang boleh bilangnya boleh. Jangan nggak boleh dibilang boleh, boleh dibilang nggak boleh. Seperti halnya perempuan mau ziarah nih, habis lebaran kan mau ziarah nih. Biasanya perempuan mau ziarah boleh, nggak apa-apa, yang penting jaga auratnya, keluarnya sama mahramnya, atau rame-rame perempuan semua, nggak sendiri, nggak berdua, bertiga minimal, begitu. Perempuan semua dia jaga, nggak bikin fitnah, nggak dandan, nggak wangi, nggak tabarruj. Mau ziarah nggak apa-apa, sunnah malah ziarah aulia, ziarah wali-wali, ziarah nabi, mungkin ada kuburannya nabi mau diziarahin, sunnah boleh. Atau kuburan orang tuanya, kuburan suaminya, kuburan anaknya, kuburan kakeknya, boleh. Tapi lebih baik kalau emang dia nggak perlu ke kuburan, nggak usah ke kuburan. Kalaupun harus, setahun sekali nggak pernah keluar ke kuburan orang tuanya atau kakeknya, sesekali, setahun sekali, apa, asalkan dijaga, jangan dandan, jangan wangi, pakai baju yang sederhana sekali, jangan pakai mau ziarah pakai baju Saudi,
terus minyak wanginya yang harganya ratusan juta, ratusan ribu, begitu, wanginya kemana-mana, gitu ya. Akhirnya menimbulkan fitnah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sama-sama, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita dan juga keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan senantiasa bermesam-mesam di dalam kuburnya, mendapatkan pahala setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.